Ketika kau memutuskan untuk bebas, tak ada belenggu yang bisa menahanmu. Kegigihanmu untuk bebas akan menghancurkan segala belenggu yang mendekapmu. Pembebasan bukan hanya tentang melarikan diri dari penjara fisik, tapi juga dari penjara pikiran dan hati. Pria ini bernama Frank Morris, seorang narapidana yang baru saja dipindahkan ke penjara terketat di dunia yang bernama Alcatraz. Ia dipenjara karena kasus narkoba dan pencurian senjata. Welcome to Alcatraz. Alcatraz sendiri merupakan penjara yang ada di tengah pulau dengan sistem pengamanan yang sangat ketat. Tak ada satupun napi yang berhasil kabur dari penjara tersebut. Keesokan harinya di meja makan, Frank berkenalan dengan seorang napi yang bernama Litmus. Mereka pun tampak akrab satu sama lain. Namun selera makan Frank seketika hilang saat salah satu narapidana yang bernama Wolf mengintimidasinya. Selesai makan, sang kepala sipir memanggilnya untuk menjelaskan aturan penjara sekaligus memperingatkan untuk tidak melakukan percobaan kabur. Karena setiap napi yang mencoba kabur selalu berakhir dengan penangkapan kembali atau bahkan mati. Alih-alih mendengarkan peringatan kepala sipir, Frank malah mencuri salah satu gunting kuku yang menurutnya akan bermanfaat suatu hari nanti. Sore harinya saat mereka pada mandi, lagi-lagi Wolf kembali membuli Frank dan memaksanya untuk berlutut. Frank yang sudah terlanjur muak pun langsung. Saat ia ditugaskan untuk bekerja di perpustakaan, ia bertemu dengan seorang napi kulit hitam yang sudah 10 tahun berada di penjara tersebut, yang bernama English. Beruntung, English ini merupakan orang yang baik. Bahkan ia menyarankan Frank untuk tidak melakukan hal-hal bodoh, termasuk percobaan kabur demi keselamatan nyawanya. Siang harinya, Frank bertemu dengan seorang napi yang bernama Dalton yang punya hobi melukis. Gak butuh lama bagi Frank untuk akrab dengan para napi di sana. Kemudian saat ia menghampiri English, tiba-tiba salah satu napi menghalanginya. Ternyata selain baik, English ini juga merupakan bos besar dari tahanan kulit hitam. Di sana, English menjelaskan bahwa kabur dari penjara Alcatraz merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Sistem pengamanan yang sangat ketat, juga air laut yang begitu dingin, bisa membunuh para napi yang mencoba kabur. Mendengar itu, Frank pun hanya bisa terdiam, seolah ia memang harus menerima semua hukuman atas perbuatannya. Suatu hari saat tengah mengobrol dengan Litmus, tiba-tiba Wolf berjalan menuju ke arahnya sambil membawa pisau. Dari kejadian tersebut, akhirnya Frank dipindahkan ke sebuah sel yang sangat sempit
dan tanpa cahaya. Bahkan sekaligus ia disiram dengan selang pemadam kebakaran oleh sipir. Setelah berhari-hari mendekam di sel tersebut, ia pun dipindahkan kembali ke selnya. Tak lama kemudian, seorang tahanan baru bernama Charlie menemani sel di sebelah Frank. Saat para napi berada di luar, si kepala sipir mengecek semua kamar sel tahanan. Di kamar Dalton, ia menemukan sebuah lukisan wajahnya yang seperti orang licik. Karena tersinggung dengan lukisan tersebut, si kepala sipir langsung merampas semua alat lukis Dalton. Padahal melukis adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan stresnya. Hingga saat di ruang kerja, dengan sangat putus asa, Dalton pun Frank yang merasa khawatir akan keadaan Dalton mencoba untuk menolongnya. Namun karena dilarang, ia pun tak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengumpulkan potongan jari Dalton dan memberikan kepada sipir. Di kamar selnya, ia menemukan sebuah bungkus krisan yang diberikan Dalton secara diam-diam, di mana bunga krisan sendiri adalah sebuah tanda dari kematian. Dan benar saja, semenjak kejadian itu, Dalton sudah tak pernah terlihat lagi. Frank pun menaruh bunga krisan di meja makan Dalton sebagai tanda penghormatannya. Suatu hari saat ia tak sengaja melihat kecoa yang masuk ke dalam ventilasi, ia pun mempunyai ide gila untuk kabur dari penjara tersebut. Hingga keesokan harinya, saat Frank makan, ia bertemu dengan tahanan kakak beradik yang bernama John dan juga Clarence. Ternyata mereka dipindahkan ke Alcatraz karena berkali-kali kabur dari jarak yang berbeda. Setelah mendengar cerita barusan, Frank tak bisa berhenti untuk memikirkan ke rencana kaburnya. Ia pun segera mengambil gunting kuku dan mencoba mengikis dinding ventilasi yang ternyata sangat lunak. Akibat ruangan yang sangat lembab, hal ini membuat Frank semakin mantap dengan rencananya. Hingga keesokan harinya, saat mereka kembali makan, ia pun menceritakan ide gilanya tersebut pada teman-temannya. Mendengar hal barusan, dua saudara itu langsung menyetujui rencana Frank, termasuk Charlie. Tapi ternyata Frank menemukan masalah baru, di mana dinding bagian dalam ventilasi terlalu keras untuk dikikis. Namun hal itu tak membuat Frank berhenti. Saking jeniusnya, ia pun punya ide untuk mengikis tembok menggunakan sebuah sendok. Namun asap dari pembakaran tersebut menyebar keluar hingga membuat salah satu sipir menghampiri kamar Frank. Mengetahui itu, ia pun langsung bergegas membereskan peralatannya dan berakting bahwa ia tak mencium bau apapun. Frank sempat gemeteran saat melihat alat pengikisnya tertinggal di lantai. Beruntungnya si sipir nggak ngelihat alat itu dan segera pergi dari sana. Tapi lagi-lagi ia memiliki masalah.
Ternyata untuk masuk ke dalam ventilasi, Frank harus memotong jaringan ventilasinya. Alhasil saat kembali bekerja, ia pun punya ide untuk membuat pisau dari logam. Tapi ternyata Why the metal over the edge? Why would I try to take the metal to a metal detector? Frank telah membuat satu pisau lagi yang disembunyikan di sepatunya. Hingga akhirnya ia pun berhasil memotong ventilasi tersebut. Hari demi hari mereka berempat pun bergantian melubangi ventilasi mereka. Hingga saat ventilasi sudah siap, Frank pun membuat sebuah patung kepala dengan bahan seadanya, yaitu bubur kertas dan juga rambut palsu yang ia dapatkan dari tempat pemangkasan rambut yang ada di penjara. Sementara Charlie bertugas untuk membuat replika ventilasi untuk membodohi para sipir di sana. Setelah semuanya sudah siap, Frank pun mencoba masuk ke dalam ventilasi untuk mengecek jalur kaburnya nanti. Namun sebelumnya ia menaruh boneka buatannya di atas kasur untuk membodohi sipir di sana. Dengan sangat hati-hati, Frank pun mulai menelusuri jalur kaburnya nanti. Namun lagi-lagi ia menemukan masalah di mana lubang ventilasi utama tertutup oleh jeruji besi yang sangat tebal. Di tengah pengecekan jalur kabur, ternyata sipir mulai mengecek satu persatu kamar sel. Betapa takutnya Charlie saat si sipir mencurigai dengan boneka Frank. Keesokan harinya, Frank mengatakan pada teman-temannya bahwa mereka harus membongkar jeruji besi ventilasi utama. Sementara untuk membongkar jeruji tersebut membutuhkan alat, yaitu bor. Frank pun meminta tolong Litmus untuk mencuri mata bor di tempat kerjanya. Sementara ia mencuri sebuah kipas kecil yang ada di ruangan musik penjara. Satu persatu rencana kabur mereka telah terselesaikan dengan rapi. Malam itu Frank dan salah satu dari mereka telah berusaha membongkar jeruji besi yang menjadi penghalang terakhirnya. Alhamdulillahnya semua persiapan kabur mereka sudah siap, mulai dari jalur hingga pelampung yang terbuat dari jas hujan. Tapi ternyata kepala sipir mulai curiga dengan Frank dan teman-temannya. Alhasil ia pun segera memeriksa keadaan kamar Frank dan mengeluarkan semua barangnya. Entah berapa kali mereka mengalami keberuntungan dari rencana ini, karena saat itu si kepala sipir sama sekali tidak mencurigai replika ventilasi buatan Charlie. Siang hari sebelum rencana kabur mereka dilaksanakan, lagi-lagi Wolf membuat masalah. Ia ingin membalas dendam atas perbuatan Frank tempo lalu. Namun beruntungnya lagi tindakan Wolf segera dihentikan oleh English. Malam harinya mereka pun segera menjalankan rencana kaburnya. Dengan sangat hati-hati Frank, John, dan juga Charlie memasuki ventilasi mereka. Sementara Charlie masih ragu-ragu untuk ikut kabur karena takut ketahuan.
Berkat kecerdasan Frank, akhirnya mereka bertiga pun keluar dari penjara Alcatraz. Kini mereka harus melewati rintangan terakhir, yaitu menyeberang dengan menggunakan alat pelampung yang terbuat dari jas hujan. Sementara Charlie ternyata memutuskan untuk tidak ikut kabur bersama teman-temannya. Dan di pagi harinya, Sipir pun dibuat terkejut dengan boneka kepala yang ada di kasur mereka bertiga. That was important enough to take along. They wouldn't have lost. What have you got? Photos in a notebook of Clarence Angle. They lost it to look like they drowned. Di tengah pencarian itu, si kepala sipir menemukan sebuah bunga krisan yang terletak di bebatuan pinggir pantai. Ia pun yakin bahwa mereka bertiga telah mati tenggelam.